Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa iNews di mana Anda berada untuk saat ini. Senang sekali di pagi hari ini kita kembali lagi di program Penegak Aceh. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang kuota 30% caleg perempuan apakah sudah cukup. Dan di studio kami para pemirsa sudah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Marini yang juga merupakan Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Panwasli Aceh. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Ya, harus tetap sehat dan semangat. Dan yang kedua, para pemirsa dimanapun Anda berada, narasumber kita yaitu Ibu Riswati yang juga merupakan Direktur Flower Aceh. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat dan sehat sekali. Alhamdulillah. Ya, baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, seperti yang Anda ketahui bahwa nanti 17 April di tahun 2019 kita akan melaksanakan pemilihan presiden dan juga anggota calon legislatif yang di provinsi, kabupaten, kota. Dan seperti Anda ketahui juga bahwa pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang partai politik, bahwa partai politik harus menyediakan 30% calon legislatifnya berjenis kelamin perempuan. Dan menurut pasal 4 Kanun 3 tentang partai politik, parpol harus memperhatikan keterwakilan perempuan, dan untuk Aceh sendiri harus mengikuti kuota yang sudah diatur dalam undang-undang, dan di setiap parpol juga harus memenuhi kuota 30% perempuan. Dan untuk hari ini kita akan membahas bagaimana kesiapan atau mungkin juga apakah sejauh mana keperluan atau mungkin juga Anda sebagai pemilih nantinya akan memilih caleg perempuan. Kita bahas untuk pagi hari ini, dan kita awali dulu ke Bu Riswati ini Bu, selaku Direktur Lembaga Perempuan Flower Aceh ini. Sebenarnya sejauh mana kesiapan teman-teman caleg perempuan untuk pemilu 17 April 2019 nanti? Ya, teman-teman caleg perempuan tentu sudah mulai berbenah jauh hari ya. Apalagi kita sudah melakukan refleksi sejak jauh hari di tahun 2009 dan 2014. Cukup banyak tantangan yang harus dihadapi kawan-kawan perempuan, sehingga mereka juga sudah mulai mempersiapkan diri. Hari ini yang sudah dilakukan ya pengorganisasian di kelompok di konstituen itu sudah jauh hari mulai dilakukan, dan penguatan kapasitas juga yang diberikan ada sebagian oleh partai, ada juga oleh kawan-kawan di CSO dan lainnya juga intens dilakukan. Bahwa sejauh ini apakah memang semua partai politik, apakah partai nasional maupun partai lokal sudah memenuhi kuota ini Bu? Ya, sejauh yang kita lihat karena memang pun itu harus salah satu syarat ya untuk masuk dalam pencalonan itu harus ada kuota 30%. Jadi sejauh ini kita lihat seluruhnya sudah memadai. Dan kalau di provinsi itu 38% ya kuota perempuan yang masuk. Jadi sudah melebihi tentunya. Ya, sudah memadai, sudah melebihi. Baik, saya kembali lagi ke Bu Marini. Untuk Panwasli sendiri kan sama-sama kita ketahui bahwa KIP sendiri sudah menetapkan, sudah mengeluarkan daftar calon tetap. Nah, sejauh ini apakah memang ada parpol, apakah parpol nasional atau mungkin juga partai lokal sudah memenuhi aturan ini, sudah memenuhi undang-undang ini Bu? Ya, terima kasih Pak Rian. Ya, ini kan seluruh parpol terutama sebagai peserta pemilu mau tidak mau harus memenuhi persyaratan yang diharuskan mandat dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan PKPU 20 tahun 2018, di mana setiap parpol kalau tidak memenuhi kuota perempuan 30%, itu parpol-parpol tersebut terutama dapil-dapilnya itu bisa dikenakan sanksi, tidak bisa mengikuti pemilihan. Itu berujung di dapil masing-masing ya, terutama di era pemilihan masing-masing calon tersebut. Mau tidak mau ya para parpol ya harus memenuhi kuota perempuan 30% itu sendiri. Jadi ada parpol yang malah melebihi dari kuota 30%, bahkan ada sampai 60%. Ada yang memang bisa dikatakan pas-pas saja. Mungkin tergantung juga apakah parpol tersebut harus
ada beberapa parpol memang sudah menyiapkan kader-kadernya terlebih dahulu. Jadi tidak kerepotan ketika melakukan proses perekrutan pencalonan legislatif ketika proses pendaftaran tersebut. Ada parpol-parpol kewalahan, malah mereka justru ketika mendaftarkan pada saat DCS itu juga masih harus melakukan strategi biar jangan hilang dapilnya daerah pemilihan parpol tersebut. Ya, intinya ada yang dikeluarkan dari daftar pencalonan. Jadi mengatur strategi untuk sampai seperti itu para parpol yang memang mungkin bisa jadi caleg perempuannya tidak terpenuhi. Jadi caranya ya mengurangi jumlah calon biar terpenuhi bahwa kuota 30% perempuan dari parpol tersebut ya terpenuhi. Ini terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di Aceh. Menurut saya bukan hanya untuk di Provinsi Aceh, ini juga dilema yang terjadi di provinsi-provinsi lain. Karena kami menerima beberapa kasus terkait masalah pencalonan ini sendiri, berujung ke sengketa ya, bahwa salah satu partai politik kebetulan di kota Subuh Salam itu partainya dihilangkan, dapilnya dihapus, dihilangkan dan para calonnya tidak boleh mendaftar karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Akhirnya mereka melaporkan dan itu masuk ke ranah sengketa, dan kita akhirnya memutuskan karena putusan dari Bawaslu sekarang, mandat dari pengawas pemilu ini lebih kuat dibandingkan pemilu sebelumnya, yaitu kita dapat melakukan adjudikasi ya, dan putusannya pun bersifat final mengikat. Jadi putusan kita itu ya harus memasukkan caleg tersebut. Jadi dapilnya itu tidak boleh dihilangkan. Kalau hanya diusulkan satu, boleh laki, boleh perempuan, nah, seperti itu. Tapi kalau 3, itu harus ada satu laki-laki atau 2 perempuan atau 2 laki perempuan. Minimal dalam satu parpol, satu dapil harus ada perempuannya. Iya, itu harus mutlak gitu ya. Iya, dan harus terpenuhi kuota dari 30% itu. Baik. Kembali lagi ke Bu Riswati ini, Bu. Apa yang disampaikan Bu Marini tadi bahwa ada parpol yang kesulitan memang tidak kesulitan untuk mendapatkan calon. Apakah ini memang bukti banyak perempuan yang tidak berminat untuk menjadi anggota legislatif, atau mungkin tidak adanya regenerasi dari parpol itu? Ya, saya pikir kalau melihat konteks keacehan kita ya, di tingkat desa itu kita bisa menjumpai ada banyak perempuan potensial sebenarnya yang sekarang udah mulai terbuka, banyak belajar ya. Tapi ini juga dan di tingkat kabupaten kota juga banyak yang muncul ya. Jadi hari ini perempuan kan sudah banyak beraktivitas di ranah publik juga dan mulai banyak menduduki posisi strategis, walau jumlahnya tidak signifikan, tapi kan ini sudah mulai. Hanya saja kan salah satu kendalanya proses di internal partai sendiri. Saya pikir perlu juga melakukan refleksi ya, bagaimana partai kedepannya itu bisa melakukan proses yang cukup baik ya, mulai dari rekrutmennya. Jadi tidak hanya di proses kaderisasi, jadi rekrutmennya juga dia juga harus mempersiapkan sedari awal ya. Kemudian kaderisasi itu sudah pasti, misalnya ya paling tidak dari anggaran yang disediakan untuk partai harusnya ada anggaran untuk penguatan kapasitas perempuan di partai atau proses-proses pengorganisasian. Jadi hari ini dana partai juga harus dialokasikan tuh, apakah 30% untuk memperkuat jumlah perempuan di dalamnya. Karena kan tidak semua partai menjalankan fungsi strategis untuk kaderisasi. Jadi makanya kalau sudah pemilu kemudian diminta 30%, itu terkendala karena memang nggak mempersiapkan sejak awal. Dia tidak melakukan kaderisasi. Kita break dulu, Bu. Dan buat Anda para pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita akan bersejenak dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tentunya di Penegak Aceh. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya.
dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan. Kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat pagi para pemirsa iNews dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita kembali lagi masih di program Penegak Aceh dan kita masih membahas 30% kuota caleg perempuan apakah sudah cukup. Dan di studio kami masih hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama Ibu Marini yang juga merupakan koordinator divisi pengawasan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga Panwasli Aceh, dan juga yang kedua ada Ibu Riswati yang juga merupakan direktur Flower Aceh. Kita kembali lagi ke Bu Riswati nih Bu, bahwa tadi apa yang disampaikan Bu Marini bahwa memang kurang ada beberapa parpol yang memang kesulitan untuk mencari, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada parpol yang kurang kaderisasi. Langkah yang dilakukan oleh teman-teman aktivis perempuan untuk saat ini bagaimana? Ya, yang sudah kita lakukan, kita terus memperkuat kelompok perempuan di komunitas juga, perempuan-perempuan potensial yang kita anggap bisa leading dan bisa mengambil posisi itu ke depannya. Kemudian juga kita juga mendorong teman-teman di parpol supaya mulai serius melakukan kaderisasi terhadap teman-teman perempuan juga. Artinya ini harus semua arah ya, dan multi pihak yang harus melakukan. Dan peran pemerintah juga harus mendukung. Pemerintah harus hadir juga untuk memastikan supaya perempuan-perempuan bisa terlibat dalam kontestasi ini dan terpilih. Jadi pemerintah bisa memberikan pendidikan atau penyadaran publik kepada konstituen gitu. Kalau partai politiknya juga bisa memberikan pendidikan politik tidak hanya kepada internalnya dia, termasuk teman-teman anggotanya, juga kepada eksternal, pendidikan politik kepada masyarakat. Karena di Aceh sendiri kan pengakuan terhadap perempuan itu untuk di dunia politik kan masih belum kuat ya. Nah ini juga harus kita kikis bahwa sebenarnya kalau lihat proses yang selama ini terjadi, kita punya wali kota yang sebelumnya juga perempuan, terus juga anggota legislatif yang beberapa perempuan itu cukup hebat, itu juga bisa menjadi catatan penting bahwa perempuan sudah mulai layak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di legislatif hari ini. Tapi memang itu menjadi tanggung jawab partai politik itu sendiri. Saya pikir tanggung jawab semua pihak, partai politik, pemerintah, kita juga masyarakat juga. Kalau kita masyarakat juga harus mendorong. Jadi semua arah harus mendorong. Kalau diberikan hanya kepada partai politik, oke, dia melakukan kaderisasi. Tapi pengakuan masyarakat, kalau masyarakatnya juga tidak punya kesadaran, susah juga. Jadi semua pihak harus betul-betul memaksimalkan, mengupayakan supaya ada dukungan terhadap perempuan untuk bisa terlibat di ranah pengambilan kebijakan baik di legislatif ataupun di eksekutif. Gitu. Pengawasannya selama ini bagaimana, Bu? Karena memang kan seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman aktivis tentunya, dan sudah ditetapkannya DCT. Ya. Nah, pengawasannya seperti apa yang dilakukan oleh Panwas? Karena memang kalau kita berbicara masalah personal dari perempuannya, mungkin dari kondisi masyarakat Aceh sendiri belum begitu percaya gitu ya. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh bapak-bapak ibu di Panwas bagaimana ya? Kalau kita dari sisi pengawasan di Panwasli Aceh sendiri, sebenarnya kalau mandat kita itu kan jelas seluruh tahapan pemilu itu menjadi ranahnya tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU atau KIP di Aceh. Kita sebagai pengawas memang tugas kita untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk dari sisi pencalonan. Tahapan pencalonan ini adalah tahapan-tahapan yang sangat krusial sebenarnya. Jadi kita melihat juga dari tahapan pencalonan itu sesuai tidak dengan mandat dari Undang-Undang 7 seperti saya katakan tadi, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu sendiri, dan PKPU nomor 20 tahun 2018 mengenai pencalonan DPR
DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota. Tentunya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di peraturan KPU tersebut, apakah sejauh ini tersosialisasi oleh pihak penyelenggara ke parpol, partai politik sendiri, atau setelah disosialisasi sejauh mana parpol atau partai politik ini memiliki bisa dikatakan kemauan sebenarnya untuk memahami bahwa keterlibatan partisipasi perempuan dalam politik, terutama dari sisi perekrutan itu penting. Bukan hanya karena mandat dari sebuah undang-undang, tetapi bagaimana pelibatan mereka masuk di dalam partisipasi politiknya, yaitu ketika pencalonan. Jadi bukan hanya mendorong ketika menyalonkan saja, tetapi juga mereka diberikan informasi-informasi yang cukup, terutama para calon-calon perempuan dari partai tersebut. Dikarenakan begini, ada beberapa calon legislatif perempuan ketika nama belum masuk di DCS, daftar calon sementara maupun daftar calon tetap, itu merasa agak kebingungan. Sempat berdiskusi dengan kami, sempat menelpon, saya harus seperti apa, karena saya selama ini sudah, menurut beliaunya, saya sudah direkrut oleh salah satu partai politik yang ada di Aceh, partai politik nasional. Tapi saya tidak tahu saya harus melakukan apa. Jadi ketika comot namanya, dia tidak mengetahui apa persyaratan harus dia menjadi kewajibannya yang harus dipenuhi. Terkadang hal-hal seperti ini luput. Ketika penetapan daftar calon sementara itu sampai pukul 12 malam nggak saya. Itu kewalahan para parpolnya dikarenakan apa? Ijazah para caleg masih bermasalah. Tidak ada leges, karena leges cap stempel basah itu juga menjadi persyaratan seperti itu. Kalau tidak ya berarti gugur, satu dapil itu bisa jadi tidak terpenuhi. Solusinya harus seperti apa? Apakah yang bersangkutan si calon ini sendiri ketika masuk dalam parpol tersebut, informasi dari partai politik ketika pencalonan itu diinformasikan nggak kepada para caleg perempuan? Tidak semua. Menurut saya ini juga menjadi PR-nya partai politik sendiri. Ada partai-partai yang sudah siap memberikan informasi dengan sistem kaderisasi. Dengan sistem kaderisasi, dan bisa dikatakan juga semacam konsolidasi masif ke partai-partainya, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten sampai ke tingkat rantingnya. Ada yang memang hanya untuk memenuhi kuota saja, supaya jangan, bisa dikatakan supaya bisa diterima seperti itu. Ini yang jadi pengawasan kita juga, bukan hanya si partai politiknya, tetapi juga kita dari sisi peraturannya itu sendiri. Ketika seandainya pihak penyelenggara ada melakukan negosiasi, tetapi dia tidak memenuhi peraturan ketentuan dari perundang-undangan yang telah ditetapkan sendiri, tapi seperti melanggar, itu juga menjadi pengawasan kita. Dan tentunya bukan hanya sebagai pelengkapan dari TNI. Iya. Baik. Kita akan melihat juga untuk penentuan nomor urut calon, itu kan ada aplikasi yang dilakukan oleh sistem aplikasi yang dilakukan oleh KPU RI, namanya Silon, sistem pencalonan para calon. Ini juga terjadi terjadi negosiasi dan trik-trik yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Terkadang perempuan tiba-tiba di nomor 2 masih DCS. Salah satunya kalau dia mengundurkan diri ada beberapa hal, misalnya ada sakit ataupun meninggal dunia, pencalonan itu kan tentu akan digantikan oleh calon lain, bukan nomor urut di bawah naik ke atas. Akan tetapi ini terjadi. Ini juga kita belum ada pemahaman dari parpol itu sendiri, Bu ya. Ada yang memahami, ada juga sengaja pura-pura tidak memahami. Waduh. Dan ya nanti dikatakan alasan bahwa pihak penyelenggara memberikan kita. Jadi dari sisi pengawasan seperti apa ya? Ini menjadi pelanggaran administrasi menurut kita. Baik, nanti kita bahas lagi, Bu. Dan buat Anda para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masih akan kembali lagi tentunya bersama dua orang narasumber kita di program Penegak Aceh untuk pagi hari ini. Aceh
Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Bertemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut. ada kecenderungan suatu lihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat pagi para pemirsa iNews dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, dan kita masih kembali lagi di program Penegak Aceh untuk pagi hari ini, dan kita masih membahas kuota caleg perempuan 30%. Apakah perlu? Dan di studio kami juga masih hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama Ibu Marini, juga merupakan Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Panwasli Aceh, dan juga yang kedua ada Ibu Riswati yang juga merupakan Direktur Flower Aceh. Kita kembali lagi ke Bu Riswati ini, Bu. Tadi apa yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Marini, bahwa walaupun sudah dibuat sedemikian canggih, ada sistem paslon tadi, sistem pencalonan online, bahwa ternyata memang ada oknum-oknum atau orang-orang yang memang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Apakah mungkin itu kekhawatiran bahwa perempuan sudah semakin dipercaya masyarakat atau bagaimana ini? Ya, itu salah satu indikasi juga. Dan hal lainnya ini terkait perebutan ini ya. Jadi kan kursi panas nomor urut dan dapil bagi caleg itu penting kan. Dapil itu kan lumbung suara dia ada di mana. Jadi dia harus mempertahankan dapilnya. Kemudian juga nomor urut. Walaupun hari ini nomor urut itu tidak, kita kan penghitungan nggak berdasarkan nomor urut ya, tapi suara terbanyak, tapi tetap saja nomor itu masih memberikan pengaruh signifikan itu bagi masyarakat. Nomor satu itu dianggap yang paling utama juga. Jadi proses-proses perebutan nomor ini juga menjadi tantangan. Kenapa kemudian kadang-kadang salah satu calon dihilangkan dan lainnya. Untuk nomor sendiri bagaimana Bu Marini? Apakah memang nomor satu harus laki-laki, ada nomor dua perempuan, atau itu merupakan kebijakan partai? Ya, sebenarnya kalau dari sistem pencalonan silon itu sendiri, nomor 1, 2, 3 itu sebenarnya penentuan adanya di parpol. Satu itu tidak harus laki-laki atau perempuan. Satu bisa laki-laki atau perempuan. Jadi sebenarnya tergantung dari kebijakan partai politik sendiri. Sejauh mana partai politik sebenarnya mengakomodir keterlibatan perempuan lebih untuk menduduki nomor-nomor cantik. Meskipun sekarang sistem perhitungan suaranya sudah beda dibandingkan tahun-tahun pemilu sebelumnya, di mana pemberlakuan nomor urut tidak terlalu berpengaruh. Siapa yang mempunyai suara badan istilahnya lebih banyak di dapil tersebut, bisa jadi dia yang meraih alokasi kursinya untuk satu kursi untuk dia. Akan tetapi mindset yang ada di masyarakat, kalau nomor urut 1 atau 2 itu atau 3, nomor urut cantik itu kan menjadi pilihan seperti itu. Dan masyarakat jujur saja tidak semuanya juga terdidik politik secara secara baik. Menurut saya gini, pemahaman terkait tentang kepemiluan tidak seluruh masyarakat sebenarnya. Masih ada masyarakat yang awam kan tentang tentang sistem kepemiluan kita. Jadi mana yang mudah untuk mereka ingat itu yang akan mereka coblos. Terutama kalau ingat nomor 1 lebih mudah ya nomor 1 saja kan, itu seperti itu. Gimana Bu Riswati, bahwa apa disampaikan Bu Marini tadi, tugas terberat dari teman-teman aktivis juga, bahwa penentuan nomor misalnya bagaimana popularitas dari calon juga penting tentunya. Iya. Di Gerakan Perempuan kita sempat membangun komunikasi ya dengan partai politik. Jadi kita berdiskusi, audiensi dan berdiskusi, minta supaya partai juga memikirkan keterwakilan perempuan dan
melakukan kebijakan internal partai yang menguntungkan, misalnya terkait dengan nomor urut itu. Jadi beberapa partai memang yang komit terhadap perempuan, dia juga tetap memberikan dapil dan nomor urut yang cukup baik untuk perempuan. Popularitas dari perempuan itu apakah memang penting untuk bahwa masyarakat memang harus memilih perempuan itu bagaimana? Ya, saya pikir popularitas nggak hanya perempuan, kalau dalam pemilu ya kandidat itu memang harus cukup populer sehingga bisa dikenal dan dipilih. Itu juga menjadi ukuran kan, dan di partai biasanya ada sistem penentuannya begitu ya, mereka biasa melakukan survei awal kan, mana yang kira-kira punya elektabilitas yang tinggi itu yang dipilih. Dan belakangan ini kan perempuan juga beberapa punya komunitas dampingan ya, jadi mulai populer juga perempuan. Nah, yang ada saat ini para anggota legislatif yang sudah terpilih saat ini, apakah itu sudah mewakili keterwakilan perempuan tentunya, atau perlu peningkatan lagi, atau ya sudah cukup lah seperti tahun-tahun sekarang ini? Itu bagaimana ya? Kalau dari sisi kita ya di kelompok perempuan ya berharap setiap masanya harus naik, karena kan hari ini juga belum mencapai 30% ya. Di 2009 itu baru di bawah 10%, 9 ya sekitar itu ya Mbak Rini ya, seprovinsi. Kemudian hari ini yang 2014 lalu hanya 11% kalau nggak salah. Jadi di DPRA itu ada 12 orang ALEK, dan di kabupaten kota sekitar 50 orang. Dan kita sejak 2 periode pemilu itu nggak punya DPD dan DPR RI ya dari perempuan. Jadi kita berharap di pileg hari ini mudah-mudahan ada teman-teman perempuan yang bisa mewakili kita di Senayan, baik di DPD atau DPR RI-nya ya. Perlu peningkatan kualitas dari caleg itu sendiri, caleg perempuan tentunya? Ya, saya pikir peningkatan karena kualitas. Di DPR RI belum ada, di DPD belum ada yang perempuan. Ini bagaimana nih? Apakah itu menjadi titik lemah dari parpol, atau mungkin bahwa memang belum ada kepercayaan masyarakat terhadap perempuan? Itu bagaimana? Nah itu tadi kan, ini kan persoalannya komprehensif ini, nggak cuma persoalan dari pengakuan masyarakat, tapi juga peran serta parpol juga harus maksimal ini untuk memastikan kalau memang perempuan dipercayakan untuk memimpin gitu kan. Kemudian juga pemerintah juga harus terlibat juga dalam upaya penguatan kapasitas dan kampanye-kampanye untuk perempuan, sampai dengan memastikan masyarakat juga aware, mulai sadar bahwa penting loh ternyata perempuan itu diikut sertakan atau dipilih seperti itu. Jadi apakah memang perempuan harus memilih perempuan atau bagaimana? Karena memang kalau kita bicara masalah permasalahan yang ada selama ini memang bahwa banyak sekali masyarakat yang bisa dibilang apatis lah terhadap caleg-caleg yang ada saat ini. Nah, karena mungkin memang masih banyak yang tidak bisa mewakili apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Nah, sejauh ini menurut Bu Riswati bagaimana ini? Apakah memang perlu pendidikan yang lebih lama, lebih dalam terhadap para caleg perempuan? Tadi terkait dengan kenapa perempuan harus memilih perempuan ya. Yeah. Saya pikir kenapa kita berharap perempuan terpilih, yang pertama memang pengalaman hidup perempuan, kemudian juga harapan kalau memang itu disampaikan oleh perempuan langsung itu lebih memadai. Jadi ada keterwakilan suara, aspirasi itu bisa langsung disampaikan oleh perempuan. Kita percaya banyak juga caleg laki-laki yang cukup baik hari ini yang punya perspektif untuk pemenuhan hak perempuan. Kita juga akan dukung caleg yang punya perspektif untuk perempuan, tapi kita juga sangat berharap ada caleg perempuan yang punya perspektif perempuan cukup kuat, itu yang terpilih. Berarti memang perempuan memang harus betul-betul memahami apa kemauan dan keinginan perempuan itu sendiri. Ya. Pengawasannya sendiri bagaimana itu? Karena kita bicara masalah pengawasan bahwa memang masyarakat belum betul-betul bahwa memilih perempuan. Karena memang di Panwas sendiri apakah ada kesalahan? Maksudnya Panwas menemukan kesalahan-kesalahan dari parpol atau mungkin juga dari laporan-laporan yang masuk ke Panwas misalnya? Ya, kalau kami dari karena berhubungan dengan pengawasan, kita itu tidak, kode etiknya nggak bisa hanya untuk milih calon perempuan. Semua calon itu sama kalau kami. Ya, beda nih. Jadi semua calon itu mempunyai hak yang sama. Untuk kuota 30% perempuan, iya harus terpenuhi. Itu memang sudah di kewajiban kami untuk mengawasi. Sejauh ini parpol sudah berusaha keras ya. Meskipun nanti ada sekarang juga masih ada beberapa calon yang
mengajukan keberatan. Nah, kita menerima keberatan bahwa ketika penetapan yang telah dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KIP bahwa nomor urutnya jadi beda seperti itu. Ya silakan saja kita menerima laporan untuk dilakukan proses apakah ini masuk ke ranah pelanggaran administrasi atau nanti sengketa. Kenyataannya kalau untuk penetapan calon tetap itu masuk ke ranahnya sengketa. Ya, tapi apabila pihak calon tersebut dalam hal ini perempuan sendiri ataupun parpolnya sendiri merasa dari putusan kami tidak puas, mereka boleh mengajukan banding dalam hal ini ke PT UN. Karena ada 3 ruang yang diberikan di pasal 469 di Undang-Undang 7 tahun 2017. 3 hal tersebut adalah terkait putusan kami ini memang final mengikat. Tapi 3 hal yang bisa dilakukan untuk banding, yaitu untuk verifikasi partai politik, kedua penetapan pasangan calon, ketiga penetapan daftar calon tetap. Jadi ketika putusan-putusan sebagai daftar calon tetap yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tidak puas oleh para caleg, ya silakan melaporkan ke kami akan masuk ke ranah sengketa untuk dilakukan adjudikasi seperti bahwa itu. Panwas memang terbuka untuk siapa saja. Ya, kita terbuka siapa saja. Yang jelas hari ini kita juga membuka posko pengaduan masyarakat terkait daftar calon tetap. Boleh disebutkan di mana Bu kalau misalnya memang ada? Ya, di seluruh kabupaten kota kita membuka posko pengaduan masyarakat untuk DCT, untuk di provinsi, tepatnya di Jalan Haji Binti nomor 49, Lorong Haji Binti nomor 49, Jalan Soekarno-Hatta. Itu di daerah Emperom ya, itu masuk desa Emperom. Selain itu penting juga menurut saya keterwakilan perempuan ini sendiri bukan hanya dibutuhkan untuk suaranya saja, tetapi bagaimana suaranya sendiri ini untuk para caleg yang maju, terutama dari perempuan, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih? Kadang dia luput. Betul. Itu masalah terbaru lagi. Iya, hari ini kan masih ada ketika penetapan daftar pemilih DPT itu juga dari perempuan paling banyak. Pemilih perempuan lebih banyak. Akan tetapi ini sekarang ada daftar perbaikan DPT, pencermatan dilakukan. Ini penting sebenarnya bagi caleg-caleg perempuan ya, sekedar saran, terutama di dapil-dapil mereka, daerah pemilihan mereka. Kalau memang mereka peka terhadap hal-hal seperti ini, apakah suara perempuan yang akan memilih tadi itu sudah terdaftar nggak? Karena ini mandatnya Undang-Undang 7 itu penggunaan hak pilih harus menggunakan KTP elektronik. Bila tidak ya tidak bisa dilakukan. Walaupun semangat sebagai tim ses ya, kalau nggak terdaftar nggak bisa pilih Ya, semoga saja masyarakat bisa lebih paham dan setelah melihat atau menonton acara ini langsung pergi ke 60 hari ya, sampai hingga untuk pengecekan, pencermatan, perbaikan ini dilakukan berjenjang baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota hingga ke tingkat ini desa. Ya pastikan kalau caleg tersebut merasa dia memang perlu, orang-orang terutama tim sesnya ini udah terdaftar atau belum, itu penting juga. Jangan nanti tim ses saya nggak terdaftar ketika hari H ya kesulitan juga. Akan menjadi kelemahan lagi bagi para perempuan. Baik, terima kasih Ibu Marini, Ibu Riswati atas informasinya untuk pagi hari ini. Semoga saja bisa menginspirasi para perempuan yang menonton acara ini, tentunya untuk bisa lebih memilih caleg perempuan untuk bisa mewakili suara dan keterwakilannya di legislatif. Terima kasih atas waktunya, dan buat Anda para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih atas informasi dan juga Anda tetap bersama kami di Penegak Aceh. Dan kita akhiri saja program Penegak Aceh untuk hari ini dengan tema kuota caleg perempuan 30%, apakah perlu? Semoga saja ini menginspirasi Anda di pagi hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.